Selamat sore saudara-saudariku yang terkasih. Selamat sore. Selamat ulang tahun untuk bukan rahayaan tapi Roland Mamol dan juga Firman Sunleti. Roland, apakah sudah pernah makan roti boy? Belum? Firman sudah? Sudah? Firman sudah. Yovan sudah? Belum. Roti boy itu dulu terkenal dengan motonya "A burn to die for". Jadi roti yang memang orang berjuang untuk mendapatkannya, sampai kalau boleh mati untuk dapat roti itu. Jadi saya tertarik dengan moto dari roti boy, "A burn to die for", something to die for. Sehingga orang karena mungkin rasanya enak, ya, dulu enak, sekarang sudah tidak terlalu enak, sehingga orang berjuang untuk dapat itu, berlomba-lomba untuk membeli itu roti boy. Sama seperti ketika Hoka-Hoka Bento dibuka pertama kali, orang Manado antri ya, sampai bentol-bentol karena terlalu banyak orang mau hal yang baru, mereka selalu ingin mencoba ya. Hal yang baru itu selalu menarik. Tapi yang menarik itu kata-kata dari roti boy, "A burn to die for", something to die for. Nah, hari ini Yesus mengajarkan tentang something to die for, sesuatu yang sangat berharga yang membutuhkan pengorbanan dari kita untuk mengejar. Dalam bacaan pertama tadi adalah tolol, ya, katanya sangat menarik ini. Tolol, ya. Tolol semua orang yang tidak mengenal Allah sama sekali, yang cuma melihat barang-barang yang kelihatan saja, yang duniawi. Ya, di sini kebetulan ada cewek-cewek cantik, sini. Ya. Nah, jadi Roland jangan cuma lihat kecantikan dari ciptaan Tuhan, tapi kitab kebijaksanaan mengajak kita untuk lebih dalam lagi mengejar senimannya, penciptanya. Dan penciptanya itulah yang something to die for, sesuatu yang berharga yang harus dikejar, dicari, karena dialah sumber tujuan hidup manusia. Sesuatu yang harus kita kejar, yang harus kita perjuangkan. Bahkan dalam bacaan Injil tadi, harus rela kehilangan nyawa untuk sesuatu yang berharga itu, yaitu kerajaan Allah sendiri, anak manusia itu sendiri. Yesus tadi dia mengatakan bagaimana orang-orang pada zaman Nabi Nuh itu mereka sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, ya, kawin, dikawinkan, makan, minum, mabuk, ya, pisang goreng, atau kopi Golda Elton di Indomaret, ya, sesuatu yang tidak terlalu penting gitu ya. Atau di zaman Lot itu ya, orang sibuk dengan menanam, membeli, menjual, ya, membangun. Tapi ketika kemudian datang hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Dan tadi Lot punya istri, dia masih menoleh ke belakang dan dia juga kena hujan api dan belerang dan dia menjadi tiang garam karena dia masih menoleh ke belakang. Yesus mau mengatakan kepada para muridnya bahwa yang akan datang itu kerajaan Allah itu, atau mungkin di sini dikatakan sebagai hari terakhir, itu hari penghakiman, hari kiamat, kedatangan Allah, ya, kedatangan anak manusia yang kedua itu sesuatu yang sangat berharga, sehingga dibutuhkan keputusan yang serius, yang tidak mendua untuk sesuatu yang penting itu. Tidak boleh menoleh ke belakang, tidak boleh mementingkan makanan, minuman, kawin, dikawinkan, menjual, membeli, tapi mencari dan mengejar yang terpenting dalam hidup kita, yaitu Tuhan, yaitu Allah, yaitu kerajaan Allah. Bahkan tadi Yesus mengatakan barang siapa, tadi pada hari itu barang siapa sedang berada di peranginan di atas rumah, jangan dia turun ya, untuk mengambil barang-barang, ya, mungkin handphone ketinggalan atau apa, ya. Tapi fokus kepada yang akan datang itu, kerajaan Allah, Tuhan sendiri. Demikian juga yang berada di ladang jangan pulang. Jadi
mungkin karena sesuatu yang mau dia cari, dia kejar di sana, tapi tidak boleh. Yesus bilang tetap fokus kepada yang terpenting itu. Lalu dikatakan tadi pada malam itu kalau ada 2 orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Tidak pusing kamu bersaudara atau tidak, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mementingkan kehadiran Allah itu, kerajaan Allah dalam hidup kita. Dan itu adalah komitmen, keputusan pribadi kita yang harus kita usahakan. Jadi misalnya bukan karena saya lalu orang lain diselamatkan itu, tapi ini adalah perjuangan sendiri kita untuk mencari atau mengejar kerajaan Allah. Jadi kalau yang satu memang dia tidak fokus kepada kerajaan Allah, meskipun mungkin kita sudah tarik dia atau sudah mengajarkan dia sesuatu, ya itu adalah kesalahan orang tersebut. Ya. Tapi di sini Yesus mau mengatakan bahwa dibutuhkan sebuah komitmen yang tegas untuk mengejar sesuatu yang penting, yaitu Tuhan sendiri, yaitu kerajaan Allah. Nah, para konfrater yang terkasih dan saudara-saudariku yang terkasih, mari kita belajar dari bacaan kitab suci hari ini. Ya, mari kita menemukan, berusaha mencari dan mengejar apa yang paling penting dalam hidup kita. Bukan hanya hal-hal yang kelihatan, yang menyenangkan sesaat saja, tapi jauh lebih daripada itu. Mari kita menemukan makna dari hidup kita, dan lebih dalam lagi daripada itu, mari kita berusaha mencari dan menemukan kehendak Allah bagi kita, supaya kita bisa selamat dan kita bisa bahagia. Mari kita berdoa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Semoga demikian. Amin.